Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sriyanti Abdul Qadir dari Universitas Khairun Ternate, program studi pendidikan bahasa Inggris semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi bahasa beserta sifat dan ciri hakiki bahasa. Yang pertama, definisi bahasa. Apa sih bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama? Jadi dari pengetahuan saya bahasa merupakan suatu sistem atau lambang bunyi yang dimaknai secara suka-suka oleh penggunanya dalam suatu komunitas atau bersifat arbitrary yang diucapkan secara lisan dan digunakan untuk berinteraksi. Dan ternyata bahasa memiliki sifat dan ciri hakiki. Menurut Abdul Chair dalam bukunya Linguistik Umum yang dikutip oleh Krida Laksana pada tahun 1983, bahasa memiliki beberapa sifat dan ciri hakiki. Yang pertama, bahasa merupakan sebuah sistem. Kenapa bahasa disebut dengan sebuah sistem? Karena bahasa memiliki unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling mendukung atau bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan secara utuh dan bermakna. Contohnya, sepeda akan berfungsi jika memiliki komponen-komponen seperti roda, rantai, dan juga kemudi, dan sebagainya. Tapi jika komponen-komponen tersebut tidak terletak pada tempat yang seharusnya, maka sepeda tersebut terlihat utuh namun tidak dapat berfungsi karena tidak termasuk dalam sebuah sistem. Yang kedua, bahasa berwujud lambang. Yang ketiga, bahasa itu bunyi. Tentu saja bahasa itu bunyi. Karena hakikatnya bahasa adalah lisan atau bunyi. Jadi tidak dapat disebut bahasa jika tidak diucapkan. Yang selanjutnya, bahasa itu bermakna. Kenapa bermakna? Agar memudahkan orang sekitar kita atau orang yang kita berinteraksi dengan mereka itu mengerti apa yang kita sampaikan. Yang selanjutnya, bahasa itu bersifat arbitrary atau dimaknai secara suka-suka dalam sebuah komunitas atau masyarakatnya. Contohnya, bahasa Tidore, batu, mafu, sedangkan bahasa Galela, teto. Di situ, orang Tidore tidak bisa mengatakan bahwa orang Galela itu salah. Bahasanya batu itu bukan teto tapi harus mafu. Tidak bisa orang tidak mengatakan seperti itu karena bersifat arbitrary itu tidak boleh ada campur tangan dari orang luar. Jadi teto itu sudah disepakati oleh orang Galela bahwa batu bahasa Galelanya teto. Begitu juga dengan orang Tidore. Selanjutnya, bahasa itu konvensional. Confess, sepakat atau kesepakatan dalam sebuah komunitas. Jadi bahasa itu tidak lahir masa kini. Tapi bahasa itu sudah lahir pada masa lalu yang berkembang hingga masa kini dan akan terus berkembang hingga masa depan. Itulah bahasa. Contohnya, meja. Semua orang atau dari awal sudah disepakati bahwa itu meja dan sekarang kita mengenalnya itu meja dan seterusnya akan dikenal dengan meja. Jika dari awal sudah dikatakan bahwa meja itu kursi, maka sampai sekarang kita kenal bahwa meja itu kursi yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Yang selanjutnya, bahasa itu unik. Ya, jadi spesifik, memiliki ciri khas tersendiri yang membuatnya berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Contohnya tadi bahasa Tidore, maafu, sedangkan bahasa Galela itu teto. Nah, itu merupakan ciri khas bahasa mereka sendiri. Yang selanjutnya, bahasa itu universal. Kenapa disebut dengan universal? Karena dari unsur-unsurnya itu bahasa terbentuk atau bahasa itu terdiri dari vowel dan konsonan. Selanjutnya, bahasa itu produktif. Dan selanjutnya, bahasa itu bervariasi. Ya, bahasa tentunya bervariasi. Di Indonesia saja terdapat berbagai macam bahasa. Dalam suatu daerah, misalkan dalam kota Tidore kepulauan, dalam satu wilayah, tapi
masih dikatakan bahwa bahasa itu bervariasi, dialeknya yang bervariasi, aksennya yang bervariasi. Contohnya, ada daerah di suatu daerah di kota Tidore Kepulauan mengatakan bahwa dalam bahasa Tidore, ngona tagibe, ngona tagibe ke. Nah itu. Tapi ada dalam daerah yang lain mengatakan bahwa ngona tagibe, noyorai. Nah itu merupakan dialek mereka, itu membuat bahasa itu bervariasi. Itu masih dalam wilayah kota Tidore Kepulauan, belum di luar wilayah kota Tidore Kepulauan. Jadi dialeknya bervariasi, itu membuat bahwa bahasa itu bervariasi. Selanjutnya, bahasa itu dinamis. Kenapa dikatakan dinamis? Karena kemungkinan bahasa akan terjadi perubahan dari waktu ke waktu. Dari awal, sejak bahasa itu diresmikan di Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, itu mulai dari bahasa itu diresmikan, sudah bahasa lama-kelamaan semakin berkembang. Dari segi ejaannya, pada saat ejaan Republik, itu ejaan OE itu berubah menjadi U. Jadi awalnya pada nama presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Nah itu dari ejaan Republik, ejaan yang awal. Nah sekarang kita kenal bahwa namanya Insinyur Soekarno. Jadi OE-nya menjadi U. Ada juga ejaan pembaruan dari huruf DJ, ejaan TJ menjadi huruf J, dan juga TJ menjadi TS. Ya, dan terus berkembang dari waktu-waktu hingga sekarang ejaan yang kita gunakan itu ejaan yang disempurnakan atau ejaan bahasa Indonesia. Itulah kenapa bahwa bahasa itu bersifat dinamis. Selanjutnya, bahasa itu digunakan sebagai interaksi sosial. Tentu saja bahasa itu kita digunakan untuk berinteraksi. Itulah fungsi bahasa, untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesama. Selanjutnya, bahasa itu merupakan identitas penuturnya. Ya, sebagai orang Indonesia, identitas kita yaitu bahasa Indonesia. Ketika kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia, orang pasti tahu bahwa dia merupakan orang Indonesia. Begitu juga dengan orang Tidore. Orang Tidore berbicara menggunakan bahasa Tidore, orang pasti mengetahui bahwa dia merupakan orang Tidore, yang menunjukkan bahwa identitas kita sebagai orang Tidore. Ya, itulah beberapa sifat dan ciri hakiki bahasa. Semoga dapat dimengerti dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Thank you for your watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.